warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Aprilia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi pendidikan IPA dengan LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor UKG 2019 008 06904 dan NIM PPG 22 0010 3922 097209. Pada hari ini saya melakukan praktik pembelajaran uji kinerja dengan peserta didik kelas 77 SMP Negeri 14 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Adapun materi yang akan saya bawakan hari ini adalah materi mengenai ekologi dan keanekaragaman hayati, submateri kerusakan habitat dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Berikut rekaman saya hari ini, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya ingatkan kembali bahwa kita masih dalam masa pandemi, maka dari itu tetap terapkan protokol kesehatan. Jangan lupa 3M. Apa itu? Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Latisya pimpin teman-temannya berdoa. Pada teman-teman, sebelum mulai pelajarannya, baiknya kita terlebih dahulu membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ibu mau absensi dulu ya. Kira-kira hari ini siapa yang tidak masuk? Sekretaris siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Masuk semua, alhamdulillah semuanya nihil ya. Ya, Bu. Alhamdulillah semuanya nihil, berarti semua dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang masih ingat tidak materi kita sebelumnya membahas tentang apa? Silakan Raden. Tentang flora dan fauna di Indonesia. Tentang flora dan fauna. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan Tiandra. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Iya benar sekali ya, materi kita sebelumnya kita membahas mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah pada hari ini, oh iya Ibu ingetin lagi deh, kemarin kan katanya persebaran flora dan fauna di Indonesia. Untuk di daerah kita, di daerah Sumatera, itu ada yang namanya persebaran flora dan fauna. Salah satu faunanya adalah harimau. Nah, hari ini kita akan membahas nih masalah harimau yang akan dikaitkan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang interaksi manusia terhadap lingkungannya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan tes diagnostik dulu. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Pada tes kali ini kita akan menggunakan aplikasi Quizizz ya. Nanti linknya saya share via WA. Oke, untuk pretest kali ini kita akan menggunakan aplikasi Quizizz secara daring ya, menggunakan smartphone masing-masing. Sudah dibuka? Linknya udah saya share via grup WA ya, jadi kalian tinggal klik saja linknya. Silakan dibuka. Silakan dikerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada aplikasi Quizizz ya.
kita sama-sama melihat hasilnya ya. Oke, kita lihat sama-sama hasil dari kuis kita hari ini. Oke, peringkat pertama dimiliki oleh Raden. Silakan kita kasih aplaus sama-sama untuk Raden. Peringkat kedua oleh Ahmad Fahri Faid. Silakan kita kasih aplaus juga kepada Fahri. Dan peringkat ketiga diduduki oleh Nazila. Oke, kita sama-sama kasih aplaus. Nah, hasil tes diagnostik ini akan kita gunakan untuk menentukan kelompok nanti ya. Yuk kita sama-sama melihat gambar yang ada di depan. Kalau kalian lihat gambar di depan, apa sih yang ada di dalam benak kalian? Ada gambar apa ya di depan ini ya? Silakan Bagus, gambar apa ini? Kerusakan hutan. Ada lagi, ada gambar apa ya? Almaira? Gambar hutan yang rusak oleh manusia. Gambar hutan yang dirusak oleh manusia. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan Tiandra. Mobil bulldozer merobohkan hutan. Ada lagi yang mau berpendapat? Nah, kalau kita lihat sama-sama, ini di gambar ini ada gambar hutan. Kok tahu Bu hutan? Kita lihat di bagian belakang sekali itu banyak pohon-pohonnya, berarti dalam kondisi berada di dalam hutan. Lalu pada gambar tersebut itu ada gambar mobil bulldozer. Ngapain di situ? Kok bisa ada mobil bulldozer di dalam hutan? Ketika kita lihat di sekitar mobil bulldozer itu ada banyak sekali pohon-pohon yang berjatuhan, berarti bulldozer ini merusak hutan. Nah, coba lihat berita yang Ibu tampilkan di depan ini, ada yang masih ingat tidak? Berita tentang serangan harimau kepada manusia, masih ingat? Masih. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu di provinsi kita ya. Jadi beberapa tahun yang lalu ibu ingetin lagi, ibu flashback lagi, beberapa tahun yang lalu itu viral sekali di provinsi kita, harimau menyerang warga. Jadi harimau ini beberapa kali tampak di beberapa kabupaten yang berbeda. Ada yang tampak di daerah Pagar Alam, dan ketika dia menampakkan diri, harimau tersebut menyerang warga. Lalu selang beberapa hari kemudian, harimau tersebut nampaklah di kabupaten lain, dan sama polanya dia menyerang warga. Kok bisa ya harimau itu bisa menyerang warga? Nah, hari ini kita akan mempelajarinya. Nah, manusia itu adalah makhluk yang paling dominan di muka bumi ini. Segala aktivitas manusia itu berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di bumi. Nah, kegiatan manusia itu berdampak pada ekosistem. Dampaknya dibagi jadi dua. Ada dampak positif bagi lingkungan, dan juga ada yang berdampak negatif. Salah satu dampak negatif yaitu kerusakan habitat. Habitatnya kalau di provinsi kita itu adalah kerusakan habitat harimau. Nah, karena habitatnya rusak, jadi harimau ini melakukan penyerangan terhadap warga. Nah, kita sama-sama hari ini belajar mencari solusi bagaimana caranya supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. Pada hari ini, pelajaran hari ini kita memiliki tujuan, diharapkan setelah pelajaran peserta didik dapat mengidentifikasi aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan habitat harimau, dan juga peserta didik dapat merancang solusi untuk mengatasi kerusakan habitat harimau. Adapun manfaat dari pelajaran hari ini diharapkan dengan menemukan solusi dari permasalahan tersebut, tidak ada lagi yang namanya kejadian manusia diserang oleh harimau. Jadi ini juga bisa bermanfaat
ketika kalian nanti sudah dewasa, bekerja di bagian dinas kehutanan, bisa mencari solusi kalau tiba-tiba ketika kalian kerja di dinas kehutanan menemukan masalah yang sama. Adapun tahapan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama di bagian pendahuluan, ngapain aja kita sudah melakukan bagian pendahuluan ya. Salah satunya dengan mengadakan tes diagnosis atau tes kemampuan awal kalian. Yang kedua, ada yang namanya kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini saya akan membagi kalian berdasarkan hasil tes diagnostik tadi, dibagi menjadi beberapa kelompok. Nanti kalian berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan soal pada lembar aktivitas. Lalu nanti kalian diminta untuk membuat karya. Bebas ini ya karyanya ya. Kalian boleh mau membuat poster boleh, mau bikin video boleh. Nanti saya kasih arahan lagi ya. Dan yang terakhir itu ada yang namanya penutupan. Ngapain aja? Di bagian penutupan ini kita akan mengadakan evaluasi pembelajaran. Jadi nanti kita akan tes lagi. Tapi kali ini tesnya namanya sumatif untuk menguji kira-kira tujuan pembelajarannya udah tercapai atau belum. Menggunakan tes sumatif sama ya, kita menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, tadi Ibu membicarakan tentang tes. Kita bicara tentang assessment atau penilaian dibagi menjadi 3. Yang pertama ada assessment aspek pengetahuan. Terdiri dari apa? Sudah Ibu jelasin tadi. Ada tes kemampuan awal yang disebut sebagai tes diagnostik. Jadi tes ini untuk menguji kalian udah siap belajar atau belum. Lalu yang terakhir ada tes sumatif. Fungsinya ini adalah mengevaluasi kalian sudah bisa memahami pelajaran ini dengan baik atau tidak. Nah, tes sumatif ini dilakukan di bagian penutupan. Lalu yang kedua ada tes psikomotorik atau bagian keterampilan. Nanti Ibu tampilkan rubriknya ya. Dan yang ketiga ada asesmen sikap pelajar Pancasila. Ini tadi udah Ibu jelasin ya, aspek pengetahuan terdiri dari tes diagnostik dan sumatif. Adapun asesmen aspek psikomotorik, ada beberapa keterampilan yang akan saya nilai, bisa kalian lihat di depan. Yang pertama, keterampilan melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua, melakukan pengolahan data hasil observasi. Jadi nanti saya bagikan kalian lembar aktivitas, kalian observasi permasalahan yang ada. Yang ketiga, setelah kalian observasi, kalian menyajikan datanya. Dan yang terakhir, kalian menyimpulkan hasil observasi. Adapun rubrik penilaian keterampilan bisa kalian lihat di bagian tabel yang Ibu tampilkan di layar depan. Untuk melakukan pengamatan atau observasi, kalau kalian ingin mendapatkan nilai yang sempurna, nilai yang besar, kalian harus mengamati pengamatan dengan cermat dan tepat. Lalu, untuk melakukan pengolahan data, gimana Bu caranya supaya mendapatkan nilainya yang besar? Supaya dapat nilai yang besar, kalian harus mengolah data sesuai dengan hasil observasi. Benar-benar sesuai dengan yang sebenarnya. Nilainya skornya 4 ya, skornya besar, poinnya besar. Dan yang ketiga, ada yang namanya menyajikan data hasil observasi. Supaya mendapatkan nilai yang besar, kalian harus menyajikan, dilakukan secara terampil dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, seperti yang Ibu bilang tadi, menyimpulkan hasil observasi. Supaya mendapatkan nilai yang sempurna, kalian harus membuat kesimpulan yang sesuai dengan tujuan yang jelas dan logis. Begini ya total skornya ya. Jadi skor yang diperoleh dibagi skor total dikali 100. Ini pedoman penskorannya. Jadi kalau kalian mendapatkan nilai 13 sampai 16, kalian akan mendapatkan predikat sangat baik.
Adapun asesmen aspek sikap belajar Pancasila, ada dua hal yang saya nilai di sini. Yang pertama adalah lembar sikap gotong royong. Jadi gotong royong kalian dalam berkelompok itu akan dinilai. Apa saja Bu yang dinilai dalam kegiatan bergotong royong? Yang pertama, kalian aktif dalam kegiatan kelompok. Yang kedua, suka menolong temannya. Yang ketiga, kesediaan melakukan tugas sesuai dengan kesepakatan. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan untuk memotivasi semua anggota sehingga tujuan tercapai. Itu adalah penilaian sikap gotong royong. Dan satu lagi yang saya nilai dari sikap ini adalah bernalar kritis. Apa saja yang dinilai dari bernalar kritis? Kita lihat di bagian depan sini. Yang pertama, kalian akan dinilai dari cara mengajukan pertanyaan. Yang kedua, tentang merefleksi dan mengevaluasi pemikiran kalian sendiri, bagaimana kalian berpendapat nanti. Dan yang ketiga, yang akan dinilai adalah ketika kalian mengambil keputusan. Nah, sebelum kita mulai, Ibu kasih tahu dulu kontrak belajar kita, aturan-aturan selama belajar. Yang pertama, ketika tidak dibutuhkan, dilarang memainkan handphone ya. Jadi tidak boleh buka-buka HP. Yang kedua, jika kalian mau ke WC maksimal 2 orang. Jadi kalau bertiga atau serombongan nggak boleh, jadi maksimal 2 orang. Ketika kalian mau ke WC, tapi ada temennya, ada keluar 2 orang, tunggu 2 orang tersebut kembali ke dalam kelas, baru kalian boleh ke WC. Yang ketiga, dilarang makan dan minum di dalam kelas. Nah, kontrak belajar ini kira-kira kita udah sepakat belum? Sepakat dengan kontrak belajar ini? Sepakat. Oke, berarti jangan ada yang melanggar kontrak belajar kita ya. Nah, saya mau menampilkan video. Kita sama-sama yuk nonton video. Perhatikan video berikut ini. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan meminta warga tak melakukan perburuan di kawasan hutan lindung yang menyebabkan pakan harimau berkurang sehingga masuk ke kebun dan menyerang warga. Selain itu, warga juga tak melakukan pembukaan lahan baru dan illegal logging yang menyebabkan habitat harimau terganggu. Hasil pantauan BKSDA, ada 4 harimau yang saat ini masih berkeliaran di sekitar kebun warga. Keempatnya berasal dari kantong harimau kawasan Bukit Dingin. Di kawasan itu juga ditemukan perangkap harimau yang masih belum diketahui kepemilikannya. Kalau harimau itu sebenarnya menyerangnya itu warga yang berkebun di dalam. Jadi perlu saya luruskan, baik di Pulau Panas, baik kejadian Tebet Benawa, baik kejadian Kimai Jaya, itu semua di dalam hutan lindung, Mbak. Jadi di dalam habitat. Sebab utamanya yang paling jelas itu adalah degradasi kawasan. Ya, dia yang harusnya sudah posisinya di habitatnya hutan, sudah berubah alih fungsi menjadi kebun. Dan itu masif, bukan lagi kecil tapi masif. Nah, kemudian aktivitas perburuan liar itu juga tinggi di sana kan, sehingga dengan adanya perburuan yang tinggi, rantai makanannya terganggu. Selain efek dari degradasi kawasan tadi, juga menyebabkan ketidakseimbangan dari pakan harimau. Hingga saat ini sudah 5 serangan harimau yang menewaskan petani di Sumsel. Dari hasil pemetaan wilayah, peristiwa ini terjadi di kawasan hutan lindung. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang. Nah, kita tadi sudah sama-sama melihat video. Berdasarkan video tersebut, kira-kira ada permasalahan apa ya yang ada pada video tersebut? Siapa yang mau berpendapat? Kira-kira ada permasalahan apa? Karida, silakan Karida. Mengapa harimau menyerang warga? Kenapa ya harimau menyerang warga? Ada lagi? Silakan Francisco. Gimana ya caranya supaya harimau tidak menyerang warga? Ada lagi? Asya, silakan Asya. Apa kegiatan manusia yang menyebabkan habitat harimau terganggu? Kenapa? Apa sih kegiatan manusia yang bisa menyebabkan habitat harimau terganggu? Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan Syakira. Bagaimana solusi mengatasi permasalahan
kerusakan habitat harimau. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, kalian tadi sudah merumuskan masalah ya. Jadi banyak sekali ya permasalahan yang tampak dari video tersebut. Nah, maka dari itu yuk kita sama-sama mencari solusinya. Nah, kita tadi sudah mengadakan tes diagnostik ya. Dari tes diagnostik tadi, saya sudah menentukan kelompoknya nih. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya sudah saya bagi berdasarkan slide PPT. Silakan. Semua sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Kita sudah masuk di kegiatan inti ya. Tadi udah menonton video. Saya juga sudah membagikan kelompok. Nah, nanti kalian saya berikan lembar aktivitas, satu kelompok, satu set lembar aktivitas. Tugasnya silakan secara kelompok kalian kerjakan lembar aktivitas yang saya bagikan. Nah, di lembar aktivitas ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab secara kelompok. Jadi silakan kalian kerjakan lembar aktivitasnya. Ketika ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Oke, saya bagiin ya, silakan dikerjakan. Oh ya, tadi udah saya bagiin lembar aktivitas ya. Untuk modul ajar bisa kalian lihat di grup WA, sudah saya share modul ajarnya di grup WA. Lalu ketika kalian mau mencari sumber yang lain, mau cari dari sumber internet, diperbolehkan. Silakan, selamat bekerja. Semua mengerjakan lembar aktivitas yang sudah saya bagikan? Sudah. Ayo sekarang waktunya kita presentasi. Kelompok mana yang mau maju duluan? Sekarang waktunya mempresentasikan hasil dari karya kalian. Kalian tadi kan di lembar aktivitasnya diminta untuk membuat karya mengenai solusi mengatasi permasalahan kerusakan habitat, dibuat dalam bentuk karya. Nah, karyanya ini ditampilin ke depan dan kelompok akan mempresentasikannya. Di depan ini adalah salah satu hasil karya dari teman-teman kalian. Ini dari kelompok mana ini? Kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil rancangannya. Silakan. Oke, yuk. Di depan ini adalah kelompok 1 akan mempresentasikan hasil rancangan mereka. Kelompok yang lain menyimak ya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang solusi permasalahan kerusakan habitat harimau Sumatera. Pada rumusan masalah kami memberikan bagaimana pengaruh manusia terhadap harimau Sumatera, kenapa harimau menyerang warga, bagaimana pengaruh kerusakan hutan pada harimau Sumatera. Pada poster di depan ada solusi permasalahan kerusakan habitat harimau Sumatera. Solusinya adalah melestarikan habitat harimau Sumatera, menindak tegas pelaku perburuan liar harimau Sumatera, melakukan penangkaran harimau Sumatera. Sekian presentasi dari kami.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 1. Bagaimana kelompok yang lain, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kesimpulan dari hasil diskusi kalian apa? Kesimpulannya adalah kita harus melestarikan lingkungan dan habitatnya. Tidak melakukan perburuan liar, penebangan hutan dan merusak lingkungan dari habitat harimau Sumatera. Oke, itu adalah kesimpulan dari kelompok 1. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, yang di depan ini, kalian perhatiin gambar di depan ini adalah karya kelompok mana ya? Kelompok 2, silakan maju presentasi. Hari ini saya akan mempresentasikan gambar yang sudah ada di depan. Pada rumusan masalah, kami memberikan pertanyaan mengapa harimau menyerang warga. Dan pada penyelidikan kelompok, kami menjawab harimau menyerang warga karena habitatnya terganggu. Pada aktivitas, interaksi antar komponen ekosistem yang melibatkan harimau adalah banyak hutan yang ditebang untuk diubah menjadi lahan perkebunan yang menyebabkan harimau kehilangan habitatnya. Dan pada aktivitas yang dapat menyebabkan kerusakan habitat harimau, manusia melakukan penebangan pohon secara sembarangan. Dan dampak kerusakan habitat harimau bagi manusia adalah harimau tidak memiliki tempat tinggal dan akan memasuki pemukiman warga. Bisa dilihat di depan sini, cara mengatasi permasalahan kerusakan habitat harimau adalah dengan tidak melakukan perburuan dan perdagangan ilegal, dan tidak merusak habitat asli harimau, dan juga melakukan reboisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada yang mau ditanyakan? Oke, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau ditanyai? Silakan Rizka. Reboisasi adalah melakukan penghijauan kembali atau menanam ulang semua pohon-pohon. Menanam kembali. Oke, Rizka, udah paham atau ada yang kurang jelas? Boleh ditanyain lagi? Udah cukup? Yang lain bagaimana? Ada yang mau ditanya atau ditanggapi dari presentasi? Atau mau menanggapi hasil karya kelompok 2? Tidak ada? Kita kasih aplaus dulu pada kelompok 2. Silakan kembali kelompok 2. Oke, kita lanjut ya. Kita mempresentasikan hasil karya. Ini hasil karya kelompok mana? Kelompok 3, silakan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 dan kelompok 2, silakan memperhatikan apabila ada yang mau ditanya, silakan ditanyakan ya. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil karyanya. Kami dari kelompok 3, hari ini pada bagian rumusan masalah kami ingin bertanya pada bagian alasan harimau menyerang warga, dan ternyata setelah diselidiki kami menemukan bahwa alasannya adalah karena habitat harimau yang terganggu karena manusia melakukan penebangan hutan. Dan kami telah menemukan solusi atas mengatasi kerusakan habitat harimau. Yang pertama, kita bisa melakukan tebang pilih. Lalu yang kedua, bisa melakukan tidak melakukan perburuan harimau. Dan yang ketiga, menindak pelaku perburuan harimau. Itu saja presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi adalah hasil presentasi dari kelompok 3. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Silakan. Silakan Karida. Apa itu tebang pilih? Tebang pilih adalah istilah yang merujuk kepada aktivitas memanen yang terbaik dan membiarkan yang lainnya. Oke, aktivitas Yang memanen yang terbaik dan membiarkan yang lainnya. Oke, seperti namanya tebang pilih, berarti itu adalah kegiatan di mana proses menebang itu harus dipilih. Dipilih apa? Yang pertama harus cukup umur dulu. Jadi ketika pohonnya masih muda, masih kecil, itu dilarang untuk ditebang. Jadi ada ukuran tertentu yang memperbolehkan pohon boleh ditebang. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Kesimpulannya adalah kita tidak
boleh berburu harimau secara ilegal. Oke, terima kasih kelompok 3. Kita kasih aplaus dulu kepada kelompok 3. Silakan kembali kelompok 3. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Ada tidak yang bisa membantu saya menyimpulkan pelajaran kita hari ini apa ya? Silakan Karida. Harimau menyerang warga karena habitatnya terganggu. Harimau menyerang warga karena habitatnya terganggu. Ada lagi yang bisa membantu menyimpulkan? Silakan Syakira. Kita tidak boleh merusak habitat harimau. Kita tidak boleh merusak habitat harimau. Oke, selanjutnya ada lagi yang bisa membantu saya menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Silakan Raden. Cara mengatasi kerusakan habitat harimau dengan cara reboisasi. Oke, salah satu cara mengatasi kerusakan habitat harimau dengan reboisasi. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan Asya. Kita tidak boleh melakukan aktivitas di habitat harimau seperti menebang pohon di habitat harimau. Jadi supaya habitat harimau tidak terganggu, jadi kita tidak boleh melakukan aktivitas di tempat habitatnya harimau. Yuk kita sama-sama merefleksi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Bagaimana pendapatnya kelompok 1? Menyenangkan. Menyenangkan. Kenapa? Karena bisa kerja kelompok. Bagaimana pendapatnya kelompok 2? Seru. Kenapa? Karena bisa nonton video. Jadi lebih asik ya, lebih seru ya. Bagaimana pendapatnya dengan kelompok 3? Asik dan tidak membosankan. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan Nazila. Asik karena bisa pakai HP. Oke, kita tadi sama-sama sudah melihat kelompok-kelompok yang maju presentasi. Kira-kira dari ketiga kelompok tersebut, kelompok mana yang memiliki hasil karya yang terbaik? Kita lihat, kita tampilin lagi ya hasil karyanya ya. Kita sudah sama-sama melihat hasil presentasi, hasil karya dari beberapa kelompok. Dari kelompok yang sudah tampil, menurut pendapat kalian, yang mana kelompok yang menghasilkan karya terbaik? Kelompok mana? Kelompok 1 sepakat? Sepakat. Oke, kita sama-sama kasih aplaus pada kelompok 1. Kelompok 1 sudah menghasilkan karya terbaik pada presentasi kali ini ya. Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa di akhir pembelajaran kita akan mengadakan evaluasi dengan mengadakan tes sumatif. Tes sumatif ini untuk menguji kira-kira pembelajaran kita sudah tercapai atau belum. Untuk mengujinya kita menggunakan aplikasi Quizizz. Silakan dibuka HP-nya. Linknya saya share via grup WA ya, jadi tinggal kalian klik saja. Oke, silakan dikerjakan soal yang ada pada Quizizz. Yang belum bergabung, silakan bergabung, gunakan kode yang ada di depan. 863674.
Raden sama Iko belum ya? Sudah selesai semua? Udah, kita sama-sama melihat hasilnya ya. Ayo kita sama-sama melihat hasil dari tes sumatif. Bisa dilihat bersama. Peringkat 1 diduduki oleh Bagus, peringkat 2 Ahmad Fahri Faid, dan peringkat 3 oleh Nazila. Kita sama-sama kasih aplaus pada teman-temannya. Setelah saya lihat tadi, ternyata hasil tesnya lebih baik ya daripada hasil tes diagnostis tadi. Berarti tujuan pembelajaran kita sudah tercapai, alhamdulillah. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Untuk tugas selanjutnya, Ibu kasih tugas ya. Silakan kalian buatlah poster. Posternya ini mengenai cara mengatasi kerusakan habitat harimau. Poster ini kalian upload di Instagram dan jangan lupa tag Instagram saya. Nanti saya share Instagramnya via WA. Jadi tugasnya nanti kalian bikin poster, lalu posternya diupload di Instagram, tag saya. Dengan harapan supaya tugas kali ini bukan hanya bermanfaat bagi kita saja, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadi masyarakat luas juga bisa sama-sama mengatasi, sama-sama mencari solusi untuk mengatasi kerusakan habitat harimau. Oke, kita tutup pelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, yuk kita sama-sama baca doa. Ketua kelas silakan dipimpin doa teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya ya. Tetap semangat. Saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.